Selamat siang sahabat Femina, jumpa lagi. Bertemu lagi dalam Femina Live Ramadan. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Yaitu, jangan lupa dong, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan juga menjaga jarak. Saya Tria Nur Agustina, jurnalis Boga Femina yang akan memandu acara masak kita siang ini yang merupakan kerjasama manis antara Femina dan susu kurma dari Origina. Nah, susu kurma ini lagi hits banget nih dan dia sangat baru beredar di pasaran. Ya, kalau teman-teman lihat, ini sahabat Femina lihat ya ini. Nah, ini dia susunya ini. Dia tidak mengandung pengawet. Nah, pasti kalau yang senang bikin dessert menggunakan susu pasti mencari kualitas yang baik ya. Salah satunya, saya kasih bocoran dulu ya di awal acaranya, tidak mengandung pengawet dan juga tuh tidak memakai warna tambahan. Ini benar-benar warna dari kurma dan juga tidak mengandung pemanis buatan, sehingga susu kurma dari Origina sangat aman dikonsumsi untuk seluruh anggota keluarga selama bulan puasa ini. Makanya kita harus nih coba-coba yang belum pernah coba susu kurma dari Origina, bisa banget untuk meningkatkan tubuh kita, apalagi sekarang lagi pandemi. So why not kita bikin dessert yang juga bikin kita sehat dan rasanya juga enak. Hari ini kita akan mengolah nih, makanya yang mau bikin selain bisa diminum langsung, gimana sih caranya kalau mau dibikin kue-kue manis, apalagi yang lagi cari inspirasi untuk buka puasa. Kita akan mengolah dessert menggunakan susu kurma dari Origina. Nah, yang ngajarin juga istimewa banget. Di sebelah sana di dapur Uji Femina, saya dan Origina sudah kedatangan seorang pastry chef yang punya hobi mengajar. Nah, dia adalah Chef Kim Pangestu. Nah, ya, nanti kita akan segera buka screen-nya, saya akan segera undang chef. Nah, kita akan ngebuburit online nih. Kita akan ngebuburit belajar bikin 2 dessert dari Chef Kim. Apa aja? Yaitu adalah bread and butter pudding dan juga verin kurma. Tuh ya. Pokoknya siap-siapin catatannya ya. Gampang banget, itu jaminan dari Kim dan saya. Kata Kim, pokoknya ini gampang banget. Jadi besok yang mau langsung praktek di saat buka puasa, langsung beli susu kurmanya dari Origina dan langsung praktekin resep dari Chef Kim ya. Nanti kita juga akan ngobrol lebih lanjut nih. Karena kan baru kenalan nih dengan susu kurma dari Origina. Saya akan mengundang Pak Arif Noto selaku director dari Origina. Yes, mau tanya-tanya segala macam, boleh untuk bikin kue apa aja, nanti juga bisa langsung tanya sama Kim. Jangan lupa teman-teman, kita punya 5 hampers Origina buat kamu yang memberikan pertanyaan paling menarik dan akan langsung Tria pilih di akhir acara dan Tria umumkan. Oke, jadi stay tune sampai akhir acara, karena nanti setelah sesi tanya jawab kita akan langsung bagi-bagi hampersnya, oke, dan akan langsung dikirimin ke rumah kamu. Nah, saya akan ngajak kita berkenalan dulu nih dengan Chef Kim yang keren. Kita buka dulu. Nah, Chef Kim ini pengalamannya, dia ini sibuk banget ya. Setiap hari ada di restoran, di dapur industri. Nah, kita senang banget makanya Chef Kim bisa datang ke Femina untuk ngajarin kita dessert ini. Nah, Chef Kim ini menempuh sekolah masak di Le Cordon Bleu Sydney dan juga dia sekolah coklat nih di Savor Chocolate and Patisserie School. Nah, Savor ini punyanya ahli coklat ya, ahli coklat pokoknya terkenal banget di Sydney, namanya Kirsten Tibals. Nah, jadi si Chef Kim ini pokoknya belajar coklat udah langsung belajar sama maestronya. Setelah itu Chef Kim juga menempuh karir yang cukup panjang di Sydney, yaitu dia bekerja dulu di Peter Doyle The Quay, itu salah satu restoran juga kayaknya di samping harbor gitu ya di Sydney, terkenal juga. Dia juga sempat bekerja di Tetsuya dan juga pernah juga sedapur bersama Adriano Zumbo ya di Zumbo Patisserie. Nah, Adriano Zumbo ini juga terkenal banget, dia adalah seorang juri master chef dan household name lah di Australia, udah jadi bintang Netflix gitu. Nah, akhirnya Chef Kim kembali ke Jakarta, dia bikin sebuah private dining, Verjus Private Dining bersama teman-temannya, dan juga akhirnya mendirikan Kimi Patisserie. Kimi Patisserie ini dia belajar nih ngelihat pasar Jakarta bagaimana sih, apakah suka dengan dessert gaya Australia yang udah jadi keahliannya dia. Nah, akhirnya Kim mendirikan juga Noms Kitchen and Pastry bersama Chef Arnold Purnomo. Pasti teman-teman tahu dong Chef Arnold Purnomo. Nah, siapa juga dulu yang merupakan fansnya Noms. Nah, sekarang kalau mau ngeliat langsung kreasinya Kim juga sekarang menjadi pastry chef di Baked Monster. Baked Monster itu adalah sebuah cake shop, neighborhood cake shop di daerah Meruya. Oke. Nah, panjang banget kan pengalaman industrinya. Pokoknya semua ilmu-ilmu ini paling oke lah dari Chef Kim. Saya akan undang dulu, kita mana Chef Kimnya?
Oke, halo Kim. Halo, Kim, apa kabar? Sehat Kim? baik sehat. Satria Nah, gimana? baik dong, sehat juga. Makanya senang banget nih bisa nemenin Kim dan Ususu Origina bisa langsung ngajarin teman-teman memandu acara ini untuk belajar bread and butter pudding. Oke, Kim, gimana Kim? Bake Monster apa kabar? Toko roti, Eh, toko kuenya yang baru? baik, lagi sibuk soalnya lagi Ramadan, jadi banyak hampers-hampers Lebaran. Bedanya sama Noms tuh apa Kim? Bake Monster ini kan kalau dulu kan Noms kan di mall ya di Grand Indonesia. Ya, nah kalau bedanya tuh Big Monster itu dia apa ya? Lebih untuk family, communal. Jadi banyak orang kerjanya, dessertnya juga lebih apa ya? Lebih home feeling gitu. Ah, oke. Pokoknya semua teman-teman ditunggu kalau mau ketemu Chef Kim. Juga mau tanya-tanya karena Chef Kim ini seneng banget berbagi ilmu di Instagram story-nya, apalagi kalau ketemu langsung. Nah, kita hari ini Oh. bakal bikin apa nih Kim? Boleh tolong diulangin lagi ke sahabat Femina? Nah, jadi hari ini kita akan membuat bread and butter pudding menggunakan susu korma dari Origina dan kita juga akan buat susu korma pudding dari Origina. Nah, oke. Sebelum nanti Chef Kim langsung ngajarin kita cara bikinnya, yang katanya gampang. Bener ya Kim, gampang ya. Pokoknya semua yang habis nonton gak ada alasan harus bisa langsung bikinnya. Ya nggak? Bener ya? Gampang-gampang karena aku buat dessert tuh yang bisa dibuat di rumah bersama Oke. keluarga menikmati. Jadi nanti pas buka puasa bisa makan di rumah, bisa buat dessertnya gampang, tinggal beli susunya, tinggal beli roti, semuanya yang lain biasanya udah ada di rumah. Oke, jadi looks like ya, kayaknya simple gitu. Kayaknya bahannya bread and butter pudding kayak simple, tapi pasti ada lah trik-triknya supaya menjadi sempurna. Sebelum kita mau berdemo, mau nanya dulu dong Kim ya, kita ngobrol chit-chat dulu. Boleh. Hmm. Kalau kita mau bikin dessert ya, dari susu gitu, cocoknya tuh dessert yang kayak apa sih Kim? Oke, jadi kalau aku buat dessert dari susu kebanyakan aku pasti buatnya kayak milk pudding, bread and butter pudding, terus kayak misalnya sponge-nya aku sok sama susu gitu. Jadi dia lebih milky, lebih ke dessert in a jar biasanya. Oke, kalau Gitu. atau misalnya ada nggak kayak entremet atau kayak kayak mousse gitu? Kalau misalnya kalau mousse kan ya memang dia ada krim juga misalnya mungkin juga ada bisa dengan susunya. Cocoknya itu susu dengan rasa-rasa seperti apa sih? Tropis kah atau chocolatey atau gimana? Jadi dulu aku pernah buat dessert namanya Urban Geisha, dia milky mousse. Dia pakai green tea, pairing flavornya green tea sama strawberry. Nah, itu rasanya gimana tuh? Dia jadi nggak nutupin susunya apa gimana rasanya? Jadi pas lagi kita makan musnya itu kerasa banget milky, tapi kan kalau milky aja nggak enak ya, kayak enak gitu lama-lama. Nah tapi waktu sampai ke stroberinya sama green tea-nya tuh jadi kayak rasanya lebih apa ya, kayak lebih nggak enak gitu, lebih fresh. Ah, nah iya tuh ya. Tuh udah ada di depannya udah langsung dapat tips dari Kim. Nah, lalu kalau mau bikin dessert susu ya, kadang kita takut tuh jadi kadang terlalu it is milky. Tapi kadang kita takut itu enek gitu. Ada triknya nggak sih supaya nggak terlalu enek gitu? Nakernya gimana? Nakernya sih biasanya ya pasti ratio-nya ya, ratio tergantung buat apa dulu. Kalau mousse atau kayak bread and butter pudding kan kita hari ini karena menggunakan Origina, jadi kita ada rasa kormanya. Dan dari rasa korma kita juga akan menggunakan, aku mau tambahin korma pieces juga di dalamnya, jadi biar ada texture. Karena kenapa hari ini aku mau buat bread and butter pudding karena menurut aku tuh bread and butter pudding itu sesuatu yang sangat homey banget, sangat warm karena disajikannya panas. Jadi waktu makan bersama keluarga itu very comforting banget dessertnya. Nah, itu dia. Nah, kalau Kim kemarin kan udah dikirimin nih sama Pak Arif ya, udah dikirimin susu original. Udah. Apa sih Kim? Kadang kan kalau misalnya susu itu rasanya bisa beda-beda ya. Kalau susu kurma dari original ini karakternya kayak gimana ya Kim? Nah, jadi jujur ya Pak, aku rada kaget loh Pak. Jadi waktu aku minum susunya, dia itu milky. Susunya kan milky ya. Terus kan manis dan Yes. ada subtle ya, dia rasa kormanya itu subtle. Jadi aku tadi tuh pikir oh ini ada gula tambahan gitu kan. Tapi waktu aku baca ternyata itu natural flavor dari si kormanya gitu. Jadi kayak aku rada kaget sih karena dia itu waktu aku minum, tapi aku lebih suka kalau aku minumnya dingin ya Pak. Aku tuh nggak enak terakhir-terakhir karena rasa kormanya juga nggak overpowering si susunya gitu. Oh. Nah, itu penting banget kan apalagi kalau Kim Kim kan baru punya anak nih ya Kim. Iya. Berarti kan
Pasti nyari ASI susu, booster. kan yang misalnya bener-bener ini ada akhirnya yang bener-bener dari manis alami kurma gitu kan, jadi lebih Iya, benar. seorang ibu pasti lebih gak deg-degan ya ngasih ke anaknya gitu. Jadi misalnya mau minum susunya banyak-banyak nggak apa-apa gitu kan. Ya, nah jadi karena aku juga ibu muda ya, jadi kalau aku minum susu kan pasti aku watch what I drink dan what I eat kan. Nah, jadi waktu aku minum susu ini, aku lihat gitu, ternyata ini tuh ASI booster juga, jadi bagus banget untuk ibu yang menyusui, dan juga ini nggak ada gula tambahan, jadi natural flavor. Karena kan aku juga takut kalau aku makan yang manis, ntar anaknya kencing manis gitu kan, karena aku nggak mau kasih yang terlalu manis buat anak aku. Nah, karena ini natural flavor, jadi aku lebih confident untuk mengkonsumsi ini gitu. Yes, apalagi kalau namanya anak ya, kita udah kasih susu yang warna Iya, putih, tetap dia pengen pasti yang manis. Mah, aku pengen yang iya, manis. Oke, ini iya, aman dari benar. kurmanya alami. Nah, langsung aja kita mau bikin bread and butter pudding. Boleh diliatin dulu nggak, Chef? Bahannya apa aja sih? Mungkin kameranya boleh zoom ke bawah. Nah, oke. Disebutin dulu Ki, biar semua pada bisa nyatet. Walaupun nanti resepnya akan hadir juga di femina.co.id ya, sahabat Femina. Nah, jadi kita ada, ini aku taruh ke depan dulu Yes. semuanya. Untuk buat resepnya kita ada krimnya 50, terus kita Yap. ada susu kurma ini 300. Jadi ini tadi kita udah tuangin dari sini satu begini tuh 200 ml ya. Jadi kita tuangin ke sini, ini ada 300. Kita tuangin ke sini, terus tuh kita ada telurnya, telur kuning dan telur whole. Oke. Ini. Dan kita juga ada roti. Nah, untuk roti kita bisa pakai roti apa aja. Jadi roti apa aja yang ada di rumah bisa kita pakai. Alright. Iya. Simple banget Dan ya. pembuatannya gampang banget. Oke. Nah, ini langsung kita lagi bikin tahap bikin apa nih, Kim? Nah, jadi pertama kita harus bikin ininya kayak cairannya untuk roti-rotinya semua. Nah, jadi pertama aku akan taruh susu kormanya. Ini jadi susu korma original ya, 300 ml. Yes. Kita akan masukin ke bowl. Kalau bisa dilihat ini berarti karena dia nggak ada pewarna dan natural flavor, jadi warnanya itu emang warna asli dari korma kan ya Pak ya? Ya kan ya Kak? Yes, berarti asli. Nanti kita tanya langsung sama Pak Arif. Katanya sih asli. Kita tanya lagi nanti sama Pak Arifnya. Habis itu kita akan taruh krim Ekyo. Aku taruh dulu krimnya. Habis itu Ekyoknya. Dan 1 butir telur. Jadi resepnya itu gampang banget, semua resep tuh pasti ada di rumah. Jadi telurnya kita masukin. Nah, biasanya kalau misalnya aku buat bread and butter pudding, pasti aku ada tambahan gula. Yes. Nah, cuman karena susu original ini udah manis ya, dan manisnya itu natural flavor. Nah, dan buat keluarga, jadi hari ini aku nggak mau pakai gula. Jadi ini juga healthy dessert buat di rumah ya, untuk orang yang kita sayangin. Kalau buat di rumah ya kita kan nggak mau terlalu banyak gula kan. Jadi hari ini aku nggak mau pakai gulanya karena dari susunya itu menurut aku manisnya udah cukup. Nah, udah gitu ini udah jadi kan, which is gampang banget. Ini kita pinggirkan dulu. Habis itu kita akan ngambil roti. Rotinya roti tawar, terserah mau roti gandum, roti tawar, roti ada resinnya. Terus kita potong rotinya. Rotinya kita potong. Terus kita akan taruh di tempat. Nah, tempatnya ini harus yang bisa dimasukin ke oven. Ini kan kayak baking pans gitu, kita taruh di sini. Rotinya kita masukin lagi. Jadi kita taruhnya lumayan padat ya. Ya, aku akan belah rotinya. Taruh lagi rotinya di dalam. Nah, aku pengen ada bits dari kormanya biar buat texture. Jadi aku akan potong guys beberapa. Biar untuk texture aja. Aku akan taruh di dalamnya.
aku. Dan aku akan padetin lagi samping-sampingnya dengan si roti tawar ini. Jadi ini kan kita tutup-tutupin nih yang samping-sampingnya. Ada pisang, dikasih pisang bisa Kim? Buat topping Bisa. gitu ya, boleh ya? Boleh. Nah, untuk pisang kita bisa taruh di atasnya atau kita bisa taruh di dalam juga untuk sama baking juga bisa. Oke. Nah, mungkin kita boleh coba untuk taruh di dalamnya atau di atasnya juga bisa. Cuman kita taruh di dalamnya. Jadi semua yang di sini kalau dilihat kan kita pakai korma, kita pakai pisang, buah-buahan, itu sebenarnya yang all very healthy ya untuk keluarga kita di rumah. Dan ini servingnya tuh very ini kayak bread and butter pudding tuh very comforting dessert banget. Biasanya juga ditaruh ada di hotel kan kalau misalnya lagi buffet. Padahal menurut aku tuh buatnya gampang banget. Jadi makanya hari ini aku mau tunjukin ke penonton semua buat cara bread and butter pudding yang gampang dibuat dan juga enak dinikmati untuk keluarga. Nah, jadi kita ini nah seperti ini. Oke. Nah, terus itu kita akan tuang cairannya ke dalam. Menutupi ininya semua. Oke. Nah, habis itu udah kita tuang, kita akan press dia biar dia kena semua. Dan kita akan masukin ke dalam oven. Ovennya kita akan taruh di suhu 170 sampai dia matang. Matangnya berapa lama? Yang pasti lebih dari 15 menit. Tapi sebenarnya kematangan itu tergantung dari tray yang dipakai. Jadi semakin besar traynya, semakin lama waktu panggangnya akan lebih lama. Nah, kalau bisa dilihat semuanya, ini udah lumayan semuanya kan kena susu kormanya kan. Udah di-soak. Nah, habis itu kita akan masukin ini ke dalam oven. Gampang banget kan? Oke, Mike. Aku masukin ke dalam oven. Ya udah, bread and butter puddingnya udah kita buat. Nah, kita akan buat, aku juga mau kasih ide cara buat verin puding yang gampang di rumah. Jadi kita akan buat ini. Sorry, itu di bakingnya berapa lama, Kim? Minimal 15 menit, tapi kita setelah 15 menit kita lihat lagi. Kalau misalnya belum begitu matang, kita tambahin 10 menit lagi. Tapi tergantung sih Kak, tergantung moldnya seberapa besar. Siap, oke. Nah nih teman-teman, pokoknya jangan lupa semua nanti resepnya akan hadir di femina.co.id. Nah, ya jadi sudah tidak diragukan lagi, susu kurma dari Origina bahwa kandungan nutrisinya nih sangat baik bagi tubuh kita. Bagi anak-anak juga vitamin dan mineralnya dibutuhkan juga untuk tumbuh kembang. Oke, nah apalagi rasanya enak kan, jadi kayaknya kalau untuk anak-anak mau minum gitu aman banget. Jadi juga rasa manisnya kan alami tuh, rasa kurma. Nah itu juga bisa digunakan untuk pengganti gula yang lebih sehat. Oke, nah selagi Chef Kim lagi siap-siap nih, saya mau tanya-tanya lagi nih sama Chef Kim. Kim, itu tadi 15 menit ya, 15 menit kita punya waktu untuk tanya-tanya dulu ya Kim tentang bread and butter ya. Itu udah nyala kan Kim ovennya? Udah nyala. Takutnya nanti tetap belum nyala dia. Udah ya, udah aman ya di sana. Udah aman. Udah aman. Kim, kalau ketahu kan kita kan bread and butter pudding itu taunya untuk roti sisa ya kadang gitu. Kalau pakai roti baru gitu ada bedanya nggak sih atau sebetulnya boleh aja? Nah sebenarnya boleh aja. Jadi
sebenarnya pakai roti apa aja tuh bisa aja. Kalau jujur aku dulu pernah ada satu dish menggunakan bread and butter. Aku tuh pakai brioche. Itu Oh enak iya. banget Kak, karena rotinya tuh wangi banget. Mm-mm. Wangi Nah, butter jadi ya. roti brioche. Jadi tapi sebenarnya di rumah nih misalkannya ada roti tawar yang nggak kemakan, kita bisa langsung buat bread and butter pudding gitu. Jadi kan nggak usah Oke. apa ya, jadi jangan sampai dibuang lah gitu. Oke, jadi roti yang baru boleh, roti sisa boleh. Jangan nunggu beli Boleh roti, banget. ditunggu 3 hari ya. Tunggu 3 hari deh bikin bread butter pudingnya. Boleh langsung dipakai ya, walaupun sebetulnya bread and butter pudding lebih terkenalnya orang bilang untuk resep mengolah roti sisa. Nah sekarang mau bikin yang apanya nih Kim? Nah, jadi biasa kalau aku di rumah, aku kan punya anak kecil ya. Nah, jadi aku tuh suka buatin snack buat dia dan snacknya yang gampang, yang healthy. Nah, jadi karena dia masih kecil, kan dia baru umur setahun. Nah, jadi aku sering buatin dia puding. Jadi kayak di frin glass, pakai, sorry, boleh minta Nah pinjam? asisten tuh, Bentar asisten ya. hadir. Oh jadi kalau kalau Ferin, nah bedanya Ferin mau bikin Ferin, nah itu kan Ferin. Nah liatin dong gelasnya Kim, kurang kelihatan Kim. Ini. Hmm. Jadi sebenarnya kayak gelas puding gitu. Jadi karena aku tuh buatnya proporsi kalau di rumah. Jadi aku akan buatin kayak sebenarnya puding puding susu korma dan aku taruh di sini gitu. Nah, jadi biasanya aku taruh ini dalam kulkas. Ntar kalau misalnya siang abis kayak snack time anak aku bisa kasih ini ke dia gitu. Oke, cerdas. Enak ya di rumah punya pastry chef. Ya Anaknya. jadi snacknya bikin sendiri kan, nggak usah beli. Atau kalau nggak sempet, tinggal telepon dari Back Monster, Oh ya, diantar. iya. Nah, jadi untuk ini aku suka banget packagingnya ya. Packagingnya tuh 200 Ah, gram. packagingnya Oh, gemes. packagingnya jadi aku tuh jadi kalau misalnya aku nih nggak tahu sih Kak di rumah juga kayak gini nggak, cuma kalau aku tuh ya kadang-kadang tuh beli susu 1 liter, Yes. terus pasti ada sisa dan sisanya tuh rusak. Jadi nggak semuanya aku minum. Nah, karena ini packagingnya 200 ml ya. Yes. Nah, jadi aku biasanya langsung tuang kayak gini. Oke. Nah, jadi kan langsung habis gitu. Yes. Jadi nggak ada wastage. Iya sebetulnya kalau untuk keluarga muda, keluarga kecil nih, Iya. kemasan kecil nih lebih diuntungkan. Sebetulnya kita kadang worry ya, kita beli 1 liter gitu. Walaupun pengennya Iya. nanti ada original susu 1 liter ya. Jadi kalau kita mau bikin banyak gitu bisa gitu. Nanti minta sama Pak Arif. Pak Arif kapan kemasan 1 liternya gitu ya. Iya, mungkin nanti yang kemasan 1 liter lebih untuk ini kayak Bisnis kali ya. kayak restoran, kayak gitu Restoran. kan. Wah kalau Iya. restoran mah 10 liter kali Kim sekali buka. Oh iya. Nah kalau aku kan buat di rumah ya, ini handy banget buat aku karena aku langsung tuang, udah habis. Jadi aku no wastage gitu kalau Yes. buat aku. Walaupun tempatnya sayang dibuang ya, lucu banget itu. Pink. Nah, lucu. Kemarin kan aku baru vaksin ya Kak. Jadi aku tuh pagi-pagi dan aku tuh aku kelaparan. Jadi aku tinggal bawa ini, aku taruh di tas. Oh. Ya, jadi handy banget. Jadi aku waktu lagi nunggu vaksin, aku lapar banget. Aku salah sih, aku belum makan. Jadi aku langsung minum kayak gini gitu loh. Jadi lumayan handy sih sebenarnya. Seorang nanya itu packaging susu ini. apa itu belum pernah kelihatan. Oh susu Origina gitu. Semua orang yang vaksin ngelihat langsung kemarin. Nah jadi ini kita bukain. Nah, jadi as simple as susu kormanya 2 paket, ya kan? Yap. Which is 400 ml dan juga agar-agar kayak ini lebih ke Nutrijel sih. Aku beli Nutrijel. Jadi aku tuang ke dalam. Itu Nutrijel apa tuh? Nutrijel coklat apa gimana? Nah, kita bisa pakai Nutrijel yang coklat, yang plain. Nah, aku sukanya coklat karena menurut aku coklat and korma is actually goes really well juga. Coklat and korma. Nah, jadi aku masukin. Oke. Dan aku aduk. Sampai dia tercampur rata. Kalau misalkannya, ya mungkin Katria nggak bisa cium ya. Di sini tuh wanginya enak banget. Kayak korma and chocolate is actually really good. Biasa kan korma and salted caramel ya Kak ya.
kayak butterscotch gitu. Tapi it's actually chocolate and korma it's really good combination. Makanya kan banyak banget korma itu didip sama coklat. Kim, diinfoin dong Kim. Karena ini mukaku nggak kelihatan di situ ya. Diinfoin yang mau kasih pertanyaan ada 5 giveaway hampers. Oke. Oh ya, kita ada hampers Kim. Bagi-bagi. Oh, jadi kalau yang kasih pertanyaan dapat hampers ya, kayak? Nanti akan ada pertanyaan dari audience, pertanyaan yang paling menarik akan aku pilih mendapatkan 5 hampers original. Oke? Jadi boleh tanya mumpung ada ahlinya. Nggak tentang bread pudding juga boleh. Mumpung ada Chef Kim, mau tanya roti, mau tanya cookies, cake. Bisa dia semuanya. Nah, jadi penonton di rumah kalau misalkannya nih lagi ada giveaway kan hari ini dari Origina untuk yang kasih pertanyaan unik, nanti Katria bacain pertanyaannya kan ya? Yes. Katria bacain pertanyaannya dan kita akan jawab dan akan dapat hampers dari Origina ya Kak? Yes. Ayo tanya, lumayan banget. Ada tuh yang nanya-nanya, nanti kita bacain di akhir acara. Kim, sebetulnya aku belum bisa move on dari bread pudding ya. It looks so simple, tapi sebetulnya bisa salah nggak sih bikin bread pudding tuh? Bisa. Apanya coba? Jadi kalau misalkannya kelamaan, nanti dia jadi keras banget Kak. Dia jadi keras banget. Terus kalau rotinya nggak cukup banyak gitu kan, kalau tadi kan sebenarnya kayak jadi kayak liquidnya itu buat sok bread and butter puddingnya aja gitu kan, buat sok rotinya aja gitu. Nah tapi kalau misalnya rotinya nggak cukup banyak, nah itu tuh apa ya, nanti pudingnya terlalu kayak cairannya terlalu banyak, nanti jadi puding gitu. Jadi rotinya tuh nggak balance gitu. Oke. Pokoknya nanti Kim akan ngasih resep yang udah precise, udah tepat, akan kita bagikan di femina.co.id ya. Teman-teman jangan lupa visit .co.id Femina ya. Malam ini akan ada resep bread pudding yang sangat klasik dengan modifikasi susu kurma dari Origina karya Chef Kim. Itu tinggal sampai kental aja Kim, bener-bener nggak pakai gula tambahan ya Kim? Cukup Kim? Nggak, aku nggak pakai gula tambahan karena dari susu originalnya itu kan udah manis ya, dan manisnya juga natural flavor gitu loh. Jadi apalagi buat di rumah aku sih nggak mau kayak ya gula gitu kan buat anak kecil. Yes. Jadi ini udah matang ya. Jadi sampai dia kental. Terus aku akan tuang di, tunggu bentar, aku ngambil jug dulu, jug kecil. Yes. Nah, mumpung Chef Kim tuh lagi ngambil jug ya, jadi jangan lupa teman-teman susu kurma itu. Nah, kurma itu sendiri punya khasiat untuk meningkatkan fungsi organ tubuh kita seperti pembuluh darah, hati, sistem saraf, dan juga usus besar. Jadi makanya itu bener banget kalau kata Nabi disuruh makan kurma di bulan Ramadan. Ovennya baik-baik aja Kim, bread pudding baik-baik aja. Aku lagi ngecek ini. It's looking good sih Kak, hampir. Oke. Ya, aku diemin dulu. Kim, kalau bread pudding itu kan tadi udah pakai susu kurma ya. Kadang kalau kita, nah itu kan pasti nanti dimakannya panas. Kalau kita mau makannya dingin, biasanya kalau kita pergi ke restoran gitu, bread puddingnya dikasih es krim. Iya benar. Do you think it's a good idea bikin es krim dari susu kurma ini? Bisa nggak sih? Bisa kan jadi base? Bisa banget karena kan sebenarnya pembuatan es krim itu menggunakan susu krim gitu kan. Dan menurut aku susu Origina punya susu kurma itu dia lumayan creamy juga. Nah jadi bisa diganti. Jadi kalau buat es krim kan dia kayak butuh ongles gitu namanya ya, ongles cairannya. Yeah. Nah jadi krimnya dan susunya bisa diganti ini dan gulanya dikurangin. Nah itulah jadilah es krim susu kurma. Itu very good idea banget sih Kak, beneran Kak. Tuh. You give a very good idea loh. Tuh. Bisa lah aku ide-ide dikit. Karena aku dulu juga sekolah masak. Oh gitu ya. Oh. Nah udah, jadi kan kita taruh di pengalamannya nggak sepanjang Kim tapi. Oh, tapi Kakak expertise di makanan. Nah jadi dari farinnya ini kita tuang aja. Yes. Itu kalau wadah farin itu tahan panas ya Kim, nggak apa-apa ya? Tahan panas Kak. Oke. Jadi tahan panas. Dan ini cepet banget ya udah mau set. Yes. Jadi biasanya aku tuang.
Kim, beda pertanyaan nih Kim. Apa beda Ferin dan Terin? T-E-R-R-I-N-E. Ferin pakai V depannya. Terin kan makanan ya Kak? Iya. Ferin makanan. Kalau Ferin itu jadi sebenarnya tuh, kalau Terin tuh makanan, kalau Ferin itu sebenarnya Ferin glass. Ini Ferin. Oh, itu Jadi kalau di istilahnya tuh Prancis Ferin itu glass. Ya, Ferin glass. Nah, ini tadi cepet banget ya udah setting. Udah Jadi set. cepet banget dia setting. Jadi kita harus tuang dulu karena kita takut dia setting. Tuang dulu ya. Oh, cepet banget settingnya. Ya, settingnya cepet banget. Kim, tadi kamu nggak kamu icip tuh, pas nggak sih rasanya? Apanya? Nggak perlu diicip lagi ya, karena itu simply ya memang cuman si susu kurma dari Origina itu ya, berarti rasanya udah Iya. pas ya, cuman dia lebih solid aja gitu kan? Iya, jadi aku sebenarnya sebelum ini aku udah testing karena aku juga udah buat ini di rumah. Jadi makanya aku yakin ini lumayan enak. Jadi ini aku cobain. Oke. Kalau buat aku, dia tuh nggak gitu manis. Jadi buat anak aku yang masih kecil itu cocok banget. Oke. Ada rasa coklatnya. Kalau misalnya terlalu plain kan anak kecil nggak mau kan. Jadi ini tuh ada a little bit hint of the chocolate. Yes. Sama ada susu kormanya yang milky dan ada rasa kormanya gitu. Nah, cuman ini entar kita kasih fla-nya juga. Jadi kita bisa kasih fla lagi atau kita bisa kasih misalnya kacang-kacang di atasnya. Alright. Oke, Jadi sip. Nah, sip, thank you banget Chef Kim. Nanti selagi Chef lagi ngecek bread pudingnya, ngeberesin lagi mejanya, ngeliatin hasil jadi dari kedua resep ini, saya mau mengundang dulu Pak Arif Noto dari Origina. Oke, Chef Kimnya boleh istirahat dulu ya Kim, nanti akan Femina undang kembali. Nah, kita tunggu ya. Oke, Pak Arif, apa kabar Pak Arif sore ini Pak? Tetap menjaga protokol kesehatan Pak? Iya baik, amin. Oke, Pak. Nah, mumpung nih di sini nih ada Pak Arif yang mendatangkan susu kurma dari Origina ke Indonesia. Sebetulnya asalnya dari mana sih Pak brand ini Origina? Origina ini asalnya brand dari Malaysia. Nah, iya dari Malaysia, jadi negara tetangga kita. Nah, untuk bahannya sendiri, susunya merupakan susu terbaik dari Australia dan kurmanya mereka datang dari Tunisia. Oh iya, betul. Memang tuh sahabat Femina, kalau Australia itu emang terkenal produk dairy ya Pak ya? Krimnya, susunya, bener Pak. Jadi kurmanya juga kurma Tunisia, jadi bener-bener tidak memakai pemanis buatan Pak. Jadi nggak pakai betul. Pemanis buatan dalam arti misalnya gula pasir ya, no added sugar gitu ya Pak? Betul. Jadi manisnya itu murni dari buahnya. Kenapa dari Tunisia? Karena sebenarnya kurma dari Tunisia itu buahnya cukup gendut dan warnanya ini kan bagus ya. Jadi kalau tadi yang dituang itu warnanya cukup pekat, agak warna kecoklatan, itu adalah memang dari itu tadi kualitasnya kurma yang cukup baik. Oh iya. Nah, tapi kalau untuk susu Origina ini yang susu kurma dari Origina, dia memang hadir untuk Ramadan apa waktu ketika masuk ke Indonesia memang sudah ada varian ini, Pak? Enggak. Jadi memang masuk ke Indonesia kita memang bawa varian ini dan ada varian-varian yang lain. Cuma memang khusus untuk Ramadan ini kita ingin lebih boosting supaya ini bisa lebih dinikmati secara universal ya kadang-kadang. Makanya kan kita lihat kalau misalkan kita lihat packingnya, sebenarnya ini kan 200 ml dengan packing yang cukup gampang diambil. Jadi kita sebenarnya konsepnya on the go. Jadi untuk sahabat-sahabat yang nanti pengen buka puasa di kantor atau enggak, ini sangat mudah sekali untuk di-carry. Oh oke. Jadi apalagi nih buat orang dewasa pasti sangat memperhatikan nggak ada zat pewarna sama pengawetnya ya Pak? Nggak ada. Berarti tahan berapa lama Pak? Kalau masalah ketahanan dengan teknologi packaging yang kita gunakan, itu expiry date-nya 1,5 tahun, 18 bulan. 18 bulan sebelum dibuka. Kalau udah dibuka Pak? Kalau sudah dibuka, kita tetap anjurkan ini dimasuk ke dalam pendingin dengan jangka waktu maksimal tidak lebih dari 1 minggu. Oke, jadi kalau sudah dibuka tetap harus dalam kondisi dingin di kulkas maksimal 1 minggu ya Pak ya? Betul. Ya, walaupun sebetulnya sekali buka biasanya pasti langsung habis ya Pak ya? Karena saya udah nyoba emang enak Pak. Gak mungkin itu berlama-lama di kulkas. Iya. Itu kalau kita anak umur 1 tahun boleh nggak Pak minum susu kurma dari Origina? Kan kadang kalau bayi gitu dia
dia harus nunggu 1 tahun dulu Pak baru bisa minum susu Ya, tertentu. Ini boleh nggak Jadi Pak? untuk susu kami ini kan susu pasteurisasi ya. Jadi di dalam packing kami juga sudah ada apa namanya saran bahwa ini lebih baik amannya untuk anak usia di atas 12 bulan. Gitu. Oke, jadi di atas 12 bulan ya. Jadi buat moms di luar sana ya, pokoknya buat anaknya yang udah 1 tahun bebas minum Origina. Variannya ada apa lagi Pak selain kurma? Kita ada teh tarik, susu coklat, dan yang sekarang kita lagi proses untuk varian baru ada susu rasa durian, susu rasa pisang, lalu Semuanya kita juga kesukaan akan ya? mendatangkan vitamin C. Oh yes, nanti kita bakal ngobrol lagi tuh Pak. Nanti kita bakal undang lagi tuh Iya. Pak. Untuk varian lain apalagi tuh ya, Iya. kelebihannya vitamin nutrisinya. Kalau ini kan jagoannya tuh nggak pakai pemanis buatan ya. Nah, tadi Bapak tadi kan lagi proses mendatangkan varian-varian baru. Nah, berarti sekarang hanya baru tersedia di Jakarta, Surabaya. Kalau yang di lain kota nih Pak, pasti Sahabat Femina lagi nonton nih dari berbagai macam pulau di Indonesia. Ada layanan e-commerce-nya nggak? E-commerce kita sementara kita memang untuk wilayah di Pulau Jawa ya, kita menggunakan media Tokopedia dan Shopee. Selain itu kita masih belum ada. Gitu. Oke, jadi ada official store ya, ada Ada. Origina di Shopee dan Tokopedia. Betul. Alright, oke. Nah, ada promo Ramadan nggak Pak? Nah, apalagi Ada. sekarang nih lagi susu kurma nih, lagi Ramadan pasti Betul. biasanya ada nih bonus-bonusnya atau apa gitu Pak? Betul. Justru khusus Ramadan ini yang kita dorong adalah susu kurma ini kita paketkan, bisa dicek nanti di official store kami di Tokopedia, bundling untuk khusus susu kurma. Ada. Oh, oke. Boleh kalau mau tahu segala update-nya nih Pak, pasti kan setelah Ramadan akan ada promo lainnya. Nah, misal tadi ini di Ramadan juga ada promo bundling. Apa sih Pak? Kita kalau mau cari tahu ada alamat website dan Instagramnya Origina? Kalau Instagram bisa dicek di Origina Indonesia. Origina Untuk Tokopedia bisa langsung cek ke Origina Official Indonesia. Begitu Oke. juga dengan Shopee sama. Yes. Website-nya ada website Pak? Sementara belum. Kita lagi develop ya untuk website. Nah, alright, oke. Jadi sebetulnya Origina ini yang rasa kurma nggak cuman enak untuk diminum langsung ya, apalagi tadi Kim bilang dia seneng kalau minumnya dingin-dingin gitu. Untuk resep-resep dessert juga cocok ya Pak? Iya, betul. Oke, nanti Bapak akan kita kirimin Pak buatannya Chef Kim sore ini Gitu. untuk buka puasa. Oke. Iya, gitu. Nah, ada apa lagi nih Pak pesan-pesan dari Origina lainnya buat teman-teman di sana yang baru berkenalan dengan susu ini? Apa ya, mungkin ini aja, kita ini kan sekarang kawan-kawan ini, teman kawan-kawan Indonesia ini kan sekarang sudah lebih pandai dalam memilih produk ya. Jadi yang memang kita tawarkan dari produk kami ini adalah minuman dalam kemasan yang sehat. Artinya itu yang kita coba kampanyekan ke kawan-kawan. Jadi mungkin kita budaya ini sudah berubah dengan zaman dulu, yaitu orang kalau beli barang sekarang kita mulai membaca apa sih ingredients dan kegunaan untuk badan dan lain-lain. Maka itu tadi kita kan sudah coba sampaikan bahwa produk kami ini menggunakan pemanis alamiah, yaitu dari kurma itu, buah kurma itu sendiri, sehingga sangat-sangat aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Jadi silakan aja. Ini yang kita coba kampanyekan. Dan yang kedua yang kita mau juga sampaikan ke pesan-pesan ke kawan-kawan, yaitu kita pengen timbulkan satu budaya minum susu untuk orang Indonesia, karena budaya minum susu untuk Indonesia ini belum terlalu besar. Nah, sebenarnya kegunaannya sangat baik gitu. Nah, cuma untuk anak-anak dan remaja mungkin masih minum susu, tapi untuk dewasa dan orang tua ini budaya minum susunya sudah mulai berkurang. Mereka memilih minuman-minuman yang lain, padahal sebenarnya kan banyak kandungan-kandungan di dalam susu ini yang masih sangat bagus untuk orang dewasa maupun orang-orang tua. Gitu. Alright, terima kasih banget Pak Arif atas segala masukannya itu ya. Jadi buat yang punya mama, papa tuh ya, ayah dan ibu, boleh tuh langsung juga untuk buka puasa dikasih coba susu kurma dari Originanya. Pak Arif janji Pak mau ngasih hampers kan Pak ke pembaca Femina?
Oke, terima kasih banyak Pak Arif atas segala penjelasannya untuk produk baru ini. Kita siap kembali lagi ke Chef Kim, boleh Bapak? Nanti kita akan pilih-pilih pertanyaan Iya, ya. Ya, terima kasih Bapak. terima kasih. Hai Chef Kim, di dapur Uji Femina, sudah siap makanannya? Nah, jadi untuk bread and butter pudingnya udah kita keluarin dari oven, udah matang. Nah, tapi kita ada satu resep lagi. Jadi di atas bread and butter pudingnya, aku ambil bentar. Ini dia bread and butter puding kita. Nah, ini udah matang ya, dan kita akan buat flak kormanya. Yes. Nah, flak kormanya cepet banget buatnya. Jadi kita akan sekarang buat flak korma. Jadi di panci ini ada krim, dan kita akan tuang susu kormanya lagi ke dalamnya. Oke. Kita akan tuang 2 untuk flanya, dan flanya ini tuh bisa digunakan untuk banyak hal aja ya. Nggak harus buat resep bread and butter pudding aja, bisa juga kalian buat agar-agar dan atasnya dikasih flak korma ini. Habis itu kita akan nyalakan apinya, aduk perlahan-lahan, dan untuk di mangkok satunya lagi kita ada telur kuning, dan kita akan masukkan brown sugar ke dalamnya. Jujur karena aku tuh worried banget sama apa yang aku makan ya, apalagi aku punya anak sekarang. Jadi aku sekarang udah jarang menggunakan gula biasa. Aku lebih menggunakan brown sugar, terus juga sugar-sugar yang bagus untuk diabetik, karena mamaku juga ada diabetiknya. Jadi kenapa menurut aku sosok kurma itu bagus banget, karena dia nggak ada added sugar, dan manisnya itu alamiah ya. Oke. Kim, karena pertanyaan banyak banget, aku boleh ini ya, ajukan pertanyaan buat Kim. Dari Liana Sunandar, dia bertanya kalau pakai roti gandum cocok nggak? Cocok, enak. Boleh. Roti gandum juga enak, boleh. Jadi semua roti sebenarnya boleh sih. Boleh ya. Kalau tadi bahkan tadi Kim cerita dia udah pernah bikin dari brioche. Brioche itu susu yang kandungan menteganya banyak banget, harum sekali. Kalau masuk oven di baking, waduh, keluar itu bisa. Mana bread butter pudding mau. Nah, ada juga nih bertanya dari Mace Irma. Irma bertanya, ovennya di suhu 170 derajat, api atas atau api bawah atau dua-duanya? Dua-duanya. Jadi api atas, api bawah, dan kita taruhnya di tengah-tengah. Alright. Nah, kalau dia nanya, kalau dia mau pakai wadah lebih kecil, misalnya ramekin gitu ya, ramekin segitu, sama juga nggak 170? Oke, tergantung setiap oven tuh berbeda. Cuman biasanya oven paling rendah kalian taruh 160 buat bread and butter pudding. Cuman kalau oven aku ini, karena aku udah terbiasa dengan memakai oven aku, ini aku pakai di 170. Cuman biasanya 160 itu udah paling oke. Untuk ukuran besar. Cuman nanti pasti waktu panggangnya akan lebih lama atau lebih pendek, kayak gitu aja perbedaannya. Oke. Ngomong-ngomong soal oven, ada juga nih yang bertanya, Vanessa Putih Devina, dia bilang, Chef Kim, untuk bread pudingnya bisa dikukus nggak sih versi kukus? Ovennya lagi rusak. Bisa. Nah, jadi bisa banget. Jadi kalau misalkannya aku pakai oven, kalau aku tuh jadi atasnya tuh jadi ada lebih garing. Nah, kalau bedanya itu. Ya, nah kalau kukus dia akan lebih kayak apa ya, lembek kayak. Aku lumayan suka juga sih, karena ada beberapa bread and butter pudding tuh yang kita emang masaknya di bain-marie. Oh, gitu. ada chef. Ya. Tapi ada di bain-marie tapi masuk ke oven juga. Masuk ke oven juga. Jadi ya, di oven itu lebih lembut ya jadinya. Lebih lembut banget. Oke, nah itu tadi teman-teman, bahkan sebetulnya masuk oven pun bisa. Kalau pengen lebih lembut, triknya adalah ketika di oven, loyangnya dimasukin ke loyang yang lebih gede, dan di loyang yang gede itu dituang air. Nah itu tadi hasilnya lebih lembut walaupun di oven. Ketika dituang tuh air panas apa air biasa, Kim? bain-marie? Kalau aku sih biasanya karena kita preheat ovennya, jadi aku pakai air biasa. Air biasa. Dan juga tadi konfirmasi dari Kim boleh kukus.
Nah, ini susunya udah panas ya. Nah, jadi kita akan tuang ke cairan sorry, kita akan tuang ke telurnya. Terus itu aduk rata. Ini jadi proses memancing ya. Jadi kita pancing dulu. Habis itu kita akan taruh balik lagi. Dan kita akan masak dia. Alright. Oke. Dimasak kembali supaya nggak meringkel ya. Iya. Dan juga jangan lupa untuk masukkan vanilanya, sedikit vanila ke dalamnya. Vanila cair. Sip. Kim, ada yang bertanya lagi boleh ya Kim? Boleh. Kiliatus Saadah, dia bertanya, ditambahin taburan kismis dan keju bisa nggak? Bisa. Nah, hari ini ntar kita akan menambah kismis. Nah, kalau aku akan menambah hari ini ada almond dan kismis dan korma. Tapi kalau mau tambah taburan keju itu juga enak banget. Oh, jadi nanti ditaruh flanya dulu baru taburan-taburan itu, Kim? Ya, atau bisa juga sebelum dipanggang. Jadi waktu dipanggang dikasih taburan kacang-kacang, taburan kismis, taburan keju itu juga boleh. Boleh. Alright. Nah, ada yang bertanya saya habisin aja deh pertanyaan ini ya. Boleh. Yes, oke. Kata Bu Produser tinggal acaranya tinggal sekitar 10 menit lagi. Jadi aku mau langsung habisin pertanyaannya buat Chef Kim. Ada juga nih pertanyaan buat Pak Arif. Nah, Pak Arif masih di lokasi. Chef Kim, Diva bertanya untuk bread pudingnya apabila diganti roti tawar gandum, boleh. Aku jawabin tuh. Ditaburin almond, boleh. Boleh. Kita juga ada almond hari ini. Nah, kacang pistachio, canggih dia mau pakai kacang pistachio nih si Diva, boleh nggak? Boleh, itu enak banget kacang pistachio kalau mau dipanggang dulu. Itu enak banget. Oh, dipanggang dulu. Oke. Jangan lupa teman-teman ada 5 hampers dari Pak Arif original dikirim langsung ke rumah kamu bagi pertanyaan terbaik. Nah, si Diva ternyata canggih juga. Dia tanya ditambah ghee enak nggak? Atau ghee-nya dicampur ke custard? Ditambah ghee campur ke custard. Ditambah Bisa, ghee kayaknya nggak perlu ya, butter aja ya. Iya. Kalau menurut aku nggak perlu sih. Nah, Nggak perlu. Oke. Jadi Diva, biarkanlah ghee-nya itu untuk nasi biryaninya ya. Iya. Oke. Nggak usah. Bener. Ala Timur Tengah, dia bilang ala Timur Tengah gitu. Nah, Timur Tengahnya dari kurmanya aja. Oke. Nah, caranya bagaimana biar tahan 1 minggu, Chef? Wah, caranya gimana buat tahan 1 minggu? 1 minggu apakah kita nanti kalau di kulkas kita tutup foil gitu biar dia nggak dry gitu permukaannya? Masukin ke freezer, Kak. Oh, freezer. Adria. Nah, Iya, tuh. Jadi masukin ke freezer biasanya, jadi ditutup foil, ditutupin cling wrap bener-bener, abis itu dimasukin ke freezer. Nah, tuh teman-teman banyak juga tuh. Nah, ini sebetulnya menarik. Banyak juga bahkan kalau untuk roti sisa naruh di kulkas terlalu lama. Justru di kulkas itu jadi kering karena dia masih bisa menarik air dari roti. Jadi kalau mau nyimpen roti sisa atau kita punya roti favorit, belinya kan jauh nih. Beli banyak aja sekalian, taruh di freezer aman. Iya, aku juga kayak gitu, Kak. Waktu kemarin pandemi gitu kan, aku kan nggak gitu mau keluar terus. Jadi pas aku beli roti, aku belinya banyak banget. Dan waktu aku beli banyak, aku taruh di freezer kebanyakan. Kulkasnya harus besar. Kulkas harus besar pokoknya. Iya. Kulkas 1 pintu nggak bisa naruh stok. Flanya udah matang, aku saring. Biar misalkan kalau ada berenjel-berenjel gitu, biar halus. Biar halus. Kadang kita males nyaring ya kan? Iya. Kalau nggak disaring di blender juga bisa. Oh, blender. Tapi ya menurut aku disaring aja. Saring ya. Ya kadang-kadang ada telur putih yang nggak matang, ntar ada kayak berenjel-berenjelnya gitu. Yes. Oke, baik. Oke, Diva udah dijawab ya Mas Chef. Oke. Ada pertanyaan lagi? Itu dulu Kim. Kita mau lihat sekarang steps-nya. Nah, jadi aku cobain. Enak banget. Nah, jadi kita ambil bread and butter pudingnya. Yes. Waduh, yummy ya. Ya. Nah, ini bread and butter pudingnya seperti ini. Nah, itu. Buat Pak Arif ya, sabar ya Pak, akan dikirim sama Chef Kim habis ini. Nah, habis itu, kalau aku
akan tunggu sausnya tuh dinginan, fly-nya tuh dinginan sebenarnya, karena kalau fly-nya dingin aku lebih suka dingin. Nah cuman karena kita nggak ada waktu untuk dinginin, tapi aku akan nunjukin prosesnya. Jadi seperti ini, dan kita akan tuang di atasnya. Dan juga bisa misalkannya dipotong dulu, abis itu dituang kayak setelah di piringnya juga bisa. Nah, habis itu aku akan taruh kacang-kacangannya. Kacang-kacangannya ditaruh. Kan potongan pisangnya udah kita panggang ya. Habis itu aku juga akan taruh raisinnya. Ini ada raisin juga. Alright. Nah, itu dia. Pak Arif, siap-siap Pak Arif ya. Ada pertanyaan nih numpuk buat Pak Arif. Kita ngeliat dulu Kimnya. Untuk siap-siap buat topping nih, layer selanjutnya. Oke. Kim, tapi kan sebetulnya bread pudding klasik dia nggak pakai layer atasnya lagi kan, Kim? Nggak pakai tuangan custard lagi kan? Kalau misalkannya bread and butter pudding sebenarnya banyak versi ya Kak. Kalau yang banyak aku buat versi. Banyak versi. Biasanya aku buat tuh malah bread and butter pudding tuh yang aku buat untuk di restoran waktu itu ya. Jadi aku tuh buatnya di ramekin kecil, yang seperti tadi ada yang tanya kan, ramekin kecil, jadi per porsi. Habis itu aku tuang sama sausnya yang dingin, dan aku kasih es krim. Itu enak banget, serius. Jadi ini, nah tapi kalau ini misalkan kita mau taruh untuk satu keluarga di meja makan, ini udah jadi seperti ini. Jadi entar tinggal diambil per porsi gitu. Jadi dipakai sendok dan di piring. Nah jadi misalnya kalau mau ditambah saus, bisa ditambah sausnya. Oke. Keren banget ya. Ternyata aku tuh ngiranya tuh sausnya bakal kayak di samping disiram, ternyata langsung ke loyangnya ya. Siap, saya memanggil dulu Pak Arif. Ada pertanyaan Pak Arif buat Pak Arif dari sahabat Femina. Nah, Pak Arif sudah ada? Oke, Pak Arif. Nah, ini si Liana nanya lagi nih ya. Mungkin tadi dia baru nonton barusan. Dia bertanya, cocok diminum oleh anak-anak dari usia berapa? Boleh diinfokan kembali, Pak? Iya. Jadi untuk susu kami ini memang lebih aman untuk dikonsumsi untuk anak lebih dari 12 bulan. Cuma memang terkadang kan orang tua pilih-pilih ya untuk asupan anak kecil, khususnya bayi. Kan ada yang lebih prefer mereka mencicipi rasa manis itu di atas 2 tahun, ataupun di atas ada yang juga di atas 1 tahun pun mereka boleh mencicipi minuman rasa-rasa yang manis. Tapi untuk itu bebas. Tapi untuk amannya di atas 12 bulan. Nah, atas 12 bulan ya. Tadi sudah kembali dikonfirmasi oleh Pak Arif. Pertanyaan juga dari Vanessa. Dia bertanya, Vanessa, ini juga sudah kita bahas di awal. Ukuran kemasan besar ada nggak Pak? Kalau di Malaysia ada ukuran gedenya nggak Pak? Kita sebenarnya sudah ada, cuma memang sedang dalam proses untuk kita sedang edarkan. Ukuran besar kita ada di 800 mili. Oke, 800 mili ya. Nah tuh, ada bagi juga, thank you Pak Arif. Pertanyaan dari Battenberg. Battenberg bertanya, dia kayaknya bingung ini, karena tadi kayaknya kita begitu banyak pesan-pesan seperti misalnya tanpa pengawet, tanpa zat pewarna, tanpa juga tanpa pemanis buatan gitu. Ini kan lebih sehat ya dibanding susu biasa. Akhirnya dia jadi bertanya nih, ini tetap dairy kan? Karena biasa kalau kayak jargon-jargon seperti itu kan biasanya di non dairy ya gitu, produk non dairy ini. Iya, susu sapi ini kan kita Pak? Dairy, betul. Jadi susu kita adalah susu fresh milk yang diproses dari Australia, dan kita ini termasuk kategori susu pasteurisasi. Apa sih susu pasteurisasi itu bedanya? Oke, kalau kita bicara fresh milk itu kita bicara susu yang segar langsung, mungkin diperas dari sapinya sendiri, itu yang kita bilang fresh milk, ya kan? Nah tentunya untuk susu yang seperti ini umurnya itu sangat pendek sekali. Nah ada lagi susu pasteurisasi dan susu UHT. Nah, dua-duanya ini adalah susu segar yang diproses, yang melalui proses. Apakah itu proses yang dimasak lagi? Nah, bedanya pasteurisasi dengan UHT,
proses masaknya untuk UHT itu berada di suhu di atas 140 derajat Celcius. Nah, sedangkan kami ini dimasak di suhu 110 sampai 120 derajat Celcius. Itu yang dinamakan susu pasteurisasi. Dengan demikian ini lifetime-nya itu menjadi lebih panjang, dan ditambah dengan packaging kami yang cukup baik dengan sistem vakum, maka kita bisa memperoleh lifetime 1,5 tahun. Tapi iya, kami ini dairy dan dari susu segar, susu murni. Oke, nah berarti kalau tadi mengenai umur simpan, kalau misalnya ini ibu-ibu belanja susu Origina ya, terutama yang di Jakarta, Surabaya karena sudah tersedia di sana, masukin ke mobil lalu muter-muter nyetir gitu kan, nggak langsung pulang ke rumah, nggak pakai pendingin juga gitu di bagasi ya, seringkali umumnya lah. Berapa lama sih Pak maksimal boleh kita simpan di bagasi di cuaca di Indonesia lah? Betul, jadi memang dengan packaging yang kita gunakan dengan dari teknologi yang cukup maju ya, memang produk kami ini tidak perlu disimpan di dalam lemari es. Artinya di dalam suhu ruangan atau di dalam suhu yang mungkin sedikit lebih panas di dalam mobil itu masih aman. Tetapi yang tidak dianjurkan adalah barang kita ini diekspos di bawah sinar matahari secara langsung sampai dengan berjam-jam. Itu pasti akan mengurangi kualitas atau bahkan merusak. Tapi kalau misalkan saya juga kemarin kan kita juga sempat road trip ke Jawa Tengah, ke Surabaya, kita bawa di mobil, kita taruh di dalam mobil itu sendiri 8 jam, sekian jam, itu sangat-sangat aman sekali. Jadi dan kemarin kan kita juga terkadang suka ini nih, bawa bekal styrofoam ya, kita kasih pendingin, kita taruh di situ, apalagi dengan packing yang sangat mudah untuk kita tumpuk-tumpuk sih, pencet-pencet juga nggak apa-apa ini, jadi sangat aman sekali gitu. Jadi dan maka itu dengan konsep on the go, dengan kalau misalnya kita lagi travel, kita lagi setir, lagi apa, kita tinggal buka, kita minum, tutup lagi, nggak akan tumpah-tumpah gitu loh. Iya, kalau biasa kan kalau yang umum kadang bisa pakai sedotan ya, kalau ini ada kemasan pouchnya, ada tutupnya ya Pak, lebih cocok buat orang sibuk ya, apalagi sekarang semua orang sibuk. Iya. Orang sibuk. Nah, ada yang bertanya lagi, nah ini Mbak Sintana, Origina sudah ada di kota mana dan toko mana? Mungkin berarti supermarket mana, Pak? Oke, produk kami ini memang baru ya. Jadi kita saat ini sedang dalam proses untuk menyebarkan ke seluruh tanah air yang kita cintai ini. Cuma memang saat ini yang lebih kita fokuskan adalah di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa sendiri kita yang paling fokus adalah kota-kota besar. Nah, cuma sebagai informasi aja, kami kan sudah bekerja sama dengan modern market yang memiliki rantai-rantai jaringan yang cukup banyak di Indonesia. Contohnya kita sudah available di Range Market, kita sudah available di Kemcik ya, kita sudah available di Papillon Marketplace di Kemang juga, dan kita saat ini juga sedang menjalin hubungan dengan beberapa distributor untuk membantu menyalurkan produk kita ini sampai dengan ke seluruh pulau di Indonesia. Ini yang memang salah satu tantangan yang nggak mudah, apalagi dengan masa PSBB seperti ini. Tapi pelan-pelan harap teman-teman yang di luar Pulau Jawa harap bersabar sedikit. Kita sedang menuju ke sana. Tapi kalau misalkan memang ingin merasakan minuman kami, itu bisa di available untuk online ya di Tokopedia yang bisa dikirimkan ke seluruh Indonesia. Nah tuh, jadi semuanya teman-teman gak usah penasaran lagi. Kalau tadi Kim bilang rasanya kurmanya kurma asli, berasa banget dari kurma Tunisia yang gendut-gendut itu dagingnya. Langsung visit Shopee dan Tokopedia. Terima kasih banget Pak Arif. Kita akan segera menuju penghujung acara. Sebelumnya saya akan pergi kembali ke Chef Kim. Chef Kim, ada yang bertanya lagi Kim. Mohon maaf. Iya, boleh. Kim, ada yang inget tadi Kim, si Mbak itu tadi bilang, kamu ketinggalan masukin butter nggak? Ada yang nanya itu, siapa tuh tadi? Biniari. Nah, jadi namanya bread and butter pudding, tapi sebenarnya tidak ada butternya. Itu bener Kim? Iya, serius bener. Jadi tadi waktu kita siapin ini juga, tadi ada yang nanya kan, Chef ini pakai butter nggak? Nggak pakai butter. Jadi emang bread and butter pudding, tapi sebenarnya tidak memakai butter. Oke, jadi sebetulnya istilah butternya tuh kenapa? Apakah karena dia creamy and milky? Iya, jadi dari creamy and milky dan sebenarnya butternya itu tuh udah ada di rotinya biasanya. Oh, oke. Jadi kita namanya tuh biasanya kita panggilnya BNB, bread and butter.
biasanya. Oh. Cuma tapi sebenarnya nggak ada butternya. Alright. Gitu. Nah, lalu ada yang nanya lagi dari Meis Irma, Ferin ya, dia nanya untuk Ferinnya. Kalau sudah keburu ngeset, udah keburu solid, belum semua dimasukin, cara cairinnya dipanasin lagi nggak apa-apa? Jadi begini, karena aku hari ini pakai tergantung ya kita pakai agar-agarnya apa. Karena Ya, aku betul. hari ini pakai mereknya Original. yang ada satu merek. Nutrijel. Nah itu ya, jadi dia cepet set. Tapi kalau pakai agar-agar yang merek lain, yang merek tetangga, nah itu dia merek Solo, nah itu dia bisa dipanasin lagi. Jadi tergantung. Kalau misalnya yang Nutrijel harus cepet-cepet. Dan dia cepet set juga. Seperti ini kan udah set ya, dan ini kita tadi nggak sempet masukin kulkas ya, karena dia udah set duluan. Nah jadi ini seperti ini, jadi pudingnya biasanya aku kasih anak aku buat snack time dia, seperti ini. Nah jadi seperti ini aku kasih. Nah terus tapi kalau misalnya untuk suami aku atau untuk kayak misalnya ada tamu, nah aku tambahin flannya. Nah flannya ini juga bisa macam-macam sih. Nah tapi hari ini karena tadi ada flan dari bread and butter pudding, jadi aku akan tambahin flan di atasnya seperti ini. Oke, cantik ya, kayak Ferin di restoran langsung ada layernya. Iya, jadi layernya sih tergantung, kita bisa buat layer-layernya. Terus itu aku kasih topping-topping biasanya. Nah, hari ini kan temanya korma, jadi kita kasih korma dan raisin. Oke, terima kasih banget Chef Kim atas inspirasinya, idenya mengolah susu kurma dari Origina. Teman-teman, bener kan? Jaminan kita bilang bahwa ini so easy dan bisa banget langsung menjadi menu buka puasa kamu besok. Oke, terima kasih sekali Chef Kim atas tipsnya dan juga ilmunya. Ada pesan-pesan terakhir nggak nih untuk sesi ini buat sahabat Femina? Sahabatnya stay healthy always, juga cobain susu korma karena dia natural flavor dan juga ASI booster, jadi buat ibu-ibu muda cocok banget untuk kalian. Stay healthy terus, stay safe, sampai jumpa lagi. Alright, thank you Chef Kim, sukses untuk Bake Monsternya ya, dan juga Noms Cateringnya. Oke, Kim, nah thank you. Nah oke, sekarang Tria dan Femina akan mengumumkan nih teman-teman, terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Saya akan langsung bacakan nama-namanya, nanti akan langsung di DM oleh Femina untuk dimintakan alamatnya, yaitu selamat kepada Vanessa Putih Devina, Meis Irma, Liana Sunandar, Sintana, dan Battenberg. Oke, saya tepuk tangan dulu. Terima kasih sekali dari Femina, dan juga terima kasih dari susu kurma dari Origina, dan juga untuk teman-teman semua yang telah memberikan pertanyaan dan menyimak acara ini hingga selesai. Oke, nah sudah berakhir untuk Femina Live Ramadan sore ini. Terima kasih kepada Pak Arif Noto selaku director dari Susu Origina. Gampang banget kan, dari roti dan susu berkualitas bisa menjadi sebuah dessert yang enak. Oke. Temukan informasi lebih lanjut yang suka-suka dengan nonton program Femina Live Ramadan, belajar langsung dari expertnya. Selalu lihat promonya ada di Instagram @feminamagazine, dan juga di Facebook Femina Media, dan juga di Facebook grup Femina Food. Sudah ikutan gabung di Femina Food? Nah, kita tunggu ya. Sekarang sedang berlangsung juga nih Ramadan giveaway. Femina sedang membuat acara 15 hari non-stop bagi-bagi hadiah Ramadan dari 5 hotel berbintang 5 ya. 5 hotel berbintang 5 eksklusif di Jakarta. Buat kamu semua, lihat langsung Instagramnya Femina, ikutin kuisnya. Semua yang spesial dari hotel akan langsung dikirimin ke rumah kamu. Oke. Terima kasih bagi yang menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat untuk berbuka puasa hari ini. Saya Trianura Agustina, jurnalis Boga Femina, undur diri. Selamat sore dan terima kasih.